وصحبه ومن والاه لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. قال مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat di dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita dan iman niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengijabah hajat dan doa kita, diangkat permasalahan kita, sehat wal afiyah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ulama mengatakan bahwasanya di dalam kehidupan ini ada namanya al-qawaid, ada namanya kaedah-kaedah. Sebagaimana kaedah kita di dalam kehidupan untuk mendapatkan kesenangan di dalam kehidupan dunia ini perlu yang namanya al-qawaid, asas daripada kaedah kehidupan. Begitu juga di dalam agama pun juga ada namanya al-qawaid, asas ataupun pondasi di dalam kehidupan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama di dalam madhab al-Imam Syafi'i, beliau membuat daripada kaedah-kaedah tersebut sehingga dinamakan qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah atau pondasi asas dalam konteks syariat agama. Al-fiqhiyah yang bermakna pemahaman di dalam hukum syariat. Sehingga ulama mengatakan di dalam setiap usul, setiap kaedah daripada konteks ibadah tersebut akan kembali kepada hukum yang menaunginya. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya setiap yang terjadi di dalam konteks kehidupan manusia, makanya semuanya tersebut bisa dihukum kaitkan kepada yang namanya ubudiyah, yang namanya hukum kaitnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seketika apapun bentuk amal, apapun bentuk aktivitas yang kita ada hukum kaitnya kepada Allah atau hukum kaitnya kepada agama, sehingga amal tersebut akan dinilai pahala atau kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu kaidah maqasidiha, segala perkara itu tergantung pada maksud dan niatnya, dan selaras daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selaras daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung pada maksud dan niatnya. Jadi kaidah daripada agama tersebut yang diucapkan daripada al-Imam Syafi'i dinaungi oleh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapati sesuatu dengan apa yang dia nikmatkan. Maka al-umurul maqasidiha, atau dengan hadis innamal a'malu binniyat di sini maknanya bukan hanya sekedar daripada konteks ibadah saja,
bukan hanya sekedar konteks daripada muamalah saja, bahkan di dalam konteks daripada muamalah, muasyarah, daripada af'al, tingkah laku sehari-hari, tergantung daripada niat. Seketika niat tersebut kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam ibadah. Di dalam ibadah, kalau kita niatkan sholat untuk melaksanakan sholat zuhur, maka otomatis kita mendapatkan pahala sholat zuhur. Kenapa? Al-umur maqasidiha. Apa yang kita lakukan tergantung daripada tujuan dan niat kita. Tapi seketika orang yang melaksanakan sholat, tapi an-niyah, al-umurul maqasidnya hanya sekedar untuk meniru orang yang sholat, maka dia tidak mendapatkan yang namanya nilai sholat itu sendiri. Dan begitu juga di dalam muamalah konteksnya. Kalau diniatkan untuk mencari keuntungan yang halal, saya berbisnis, saya berjualan semata-mata untuk mencari keuntungan yang halal, maka niat yang seperti tersebut al-maqasidnya perkara yang mubah, perkara yang dihalalkan dan dibolehkan oleh agama. Tetapi konteksnya seketika dia mau berbisnis untuk menipu, berarti umurul maqasidnya kembali kepada al-ithim, kepada perkara perbuatan dosa, yaitu menipu. Berarti niatnya menipu, boleh jadi dia mendapatkan bukan pahala, akan tetapi sebaliknya dosa yang dia dapatkan. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang dibuat daripada seseorang tersebut tergantung daripada niat yang dia lakukan. Ini namanya kaedah di dalam prinsip umurul maqasid, tujuan daripada setiap sesuatu itu kemana akhir daripada niat yang kita niatkan. Dan begitu juga di dalam kebiasaan sehari-hari pun juga ada namanya umurul maqasid, perkara permasalahan atau kebiasaan sehari-hari, yaitu makan. Kalau kita niatkan makan sekedar kenyang, maka dihukumkan perkara yang mubah atau makan yang biasa. Kalau niatnya makan tersebut sekedar atau meniatkan untuk kesehatan, mudah untuk beribadah, mudah menjalankan ketaatan kepada Allah, berarti umurul maqasidnya ada di niat yang niatus salihah, niat yang baik yang dia lakukan. Berarti niat yang seperti itu dan makannya yang dia makan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam konteks makan sekalipun di dalam agama diatur sedemikian rupa bagaimana makan yang nikmat, makan yang tidak nikmat, dengan siapa dia makan, dengan apa dia makan, bagaimana nilai tujuan akhirnya itu niatnya semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama makan bakso, sama-sama satu porsi, sama-sama bayar harga yang sama. Yang pertama dia makan hanya sekedar mencicipkan bagaimana nikmatnya bakso, tapi yang satu lagi makannya bagaimana dengan makan ini saya merasakan nikmat, selain itu juga saya mendapatkan kesehatan dan bisa beribadah di dalam ketaatan kepada Allah. Makannya dengan sunnah dan caranya ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di dalam makanan ada al-qawaid, ada asas pondasi yang pertama, sehingga dengan pondasi tersebut makanan yang sama dengan cara yang berbeda. Yang satu caranya biasa saja tidak mengikuti sunnah, yang kedua dengan cara ittiba sunnah Rasulullah dengan diniatkan bisa melaksanakan aktivitas ubudiyah di dalam kehidupannya sehingga mendapatkan daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-qawaid.
al-qawaid fiqhiyah, di dalam asas, di dalam konteks fikih, pemahaman daripada pemahaman agama di dalam konteks ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun qawaid yang terjadi di permasalahan di dalam aktivitas ibadah, semisal wudu, orang yang mencuci muka kemudian mencuci tangannya dan kakinya, kalau diniatkan bersuci dengan niat berwudu, maka cuci muka, tangan dan kaki, telinga dan menyapu daripada kepalanya dihitung sebagai ibadah yang dia lakukan untuk aktivitas ubudiyah kepada Allah, berarti terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang melakukan cuci muka, melakukan daripada cuci tangan atau cuci kaki seperti yang dilakukan orang yang berwudu, tapi tidak ada niat di dalam aktivitasnya. Apakah dia cuci tersebut untuk berwudu, ataukah dia melakukan aktivitas itu untuk menanggalkan daripada kotoran, atau hanya sekedar meniru-niru saja. Walaupun daripada pergerakan yang sama tapi niat yang berbeda, maka tidak mendapatkan satu nilai daripada berwudu, daripada konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dalam konteks puasa, al-qawaid daripada asas daripada agama tersebut, puasa yang diwajibkan dan difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks niat, kembali daripada niat seseorang tersebut melaksanakan fardu lillahi ta'ala, ketaatan dia kepada Allah, melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan dia bersahur dengan niat, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut dengan niat, berarti dia sama ada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga al-qawaidnya, asasnya dia berpuasa dengan niat yang asas daripada qawaid tersebut tergantung daripada niat orang tersebut, sehingga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang berpuasa, dia berpuasa sebagaimana orang yang berpuasa, tapi tidak ada niat, hanya sekedar program diet saja, program diet untuk menguruskan badan, sehingga dia tidak makan dari habis subuh, dia bergadang malam, kemudian dia makan di waktu subuh, kemudian dia tidur sampai terbenamnya matahari. Maghrib orang azan, dia berbuka puasa, tapi dia tidak niat berpuasa. Maka orang tersebut memang dianya menahan daripada makan dan minum, tapi tidak ada mendapatkan daripada nilai puasa ibadah daripada nahan lapar dan hausnya pada siang tersebut. Dan begitu juga dalam konteks harta. Jadi innamal a'malu binniyat ini salah satu daripada pondasi daripada qawaid al-fiqhiyah yang menaungi daripada al-umurul maqasidiha. Setiap daripada umur permasalahan dilihat daripada al-maqasid, tujuan daripada niatnya. Jadi daripada harta, dia punya uang 100, dia niatkan zakat, maka dia mendapatkan pahala zakat. Tapi dia punya uang 100, dia bagikan begitu saja tanpa ada niat. Tapi ada niat sedekah, berarti bukan niat zakat, berarti ada niat sedekah. Berarti ada nilai sedekah. Tapi kalau dia berikan begitu saja tanpa ada niat, tanpa ada sedekah, maka pun juga dalam maqasid dia tanpa ada niat yang dia lakukan daripada pemberiannya tersebut. Berarti ada yang namanya maqasid, tujuannya untuk zakat, ada namanya maqasid, tujuannya untuk daripada sedekah. Kalau hanya sekedar hadiah tanpa niat ibadah, maka jadilah hadiah biasa saja daripada harta tersebut. Kenapa? Karena al-maqasid, tujuannya hanya biasa-biasa saja.
Ada orang minta kita bagikan saja. Niatnya apa? Ya bagikan aja, kasihan. Berarti niatnya kasihan. Berarti ada konteks enggak yang menaungi daripada kasihan tersebut? Ada. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi maka akan dikasihi Allah yang Maha Rahman. Berarti kalau dia mengasihi dengan niat kasihan, berarti pun juga dia mendapatkan naungan yang namanya dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kalau kita niat sedekah, maka kita akan mendapatkan nilai sedekah. Kalau kita niat zakat pun juga sebaliknya, kita mendapatkan daripada niat daripada zakat tersebut. Dan begitu juga al-umurul maqasid yang dinaungi daripada innamal a'malu binniyat tersebut, kawaidnya di dalam pernikahan pun juga mendapatkan landasan daripada naungan daripada pernikahan tersebut. Kalau dia menikah untuk menjaga agama, menjaga kehormatannya, berarti nilainya adalah nilai ibadah. Tapi kalau nikahnya hanya sekedar untuk main-main misalnya, untuk coba-coba atau menzolimi orang lain supaya dia nggak dapat itu, nggak dapat, saya yang maju, berarti pernikahannya itu daripada niatnya untuk supaya menggagalkan orang lain. Berarti dalam niatnya dalam pernikahan tersebut tidak ada daripada niat daripada kebaikan agama. Dan begitu juga belajar ilmu. Jadi al-maqasid daripada tujuan, maksud, niat yang dilandasi daripada innamal a'malu binniyat, yang hanya kita mengkontekkan setiap amal tersebut tergantung daripada niat, rupanya menjadi asas patokan daripada setiap urusan, setiap problematika atau setiap daripada perjalanan hidup seseorang tersebut. Bagaimana daripada setiap nilai aktivitasnya ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita menuntut ilmu, niatkan supaya kita bisa dekat kepada agama, niatkan kita semata-mata mencari ridha Allah. Kalau niatnya seperti itu, maka mendapatkan nilai ibadah. Maka ulama mengatakan duduknya kita di majelis ini dua niat yang kita kemukakan, lil hubbi wal qurbi, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan pengen kita didekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Dua niat ini akan mencakupi daripada setiap aktivitas kebaikan yang kita niatkan. Tapi sebaliknya, seketika kita menuntut ilmu semata-mata ingin jago berdebat, semata-mata untuk membodoh-bodohi orang, maka yang dia dapat daripada menuntut ilmu itu bukan daripada kebaikan, bahkan bisa jadi mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga konteks daripada umurul maqasid, bagaimana perjalanan tujuan daripada kehidupan kita ini mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan daripada pahala di sisi Allah. Bahkan seketika kita mengunjungi orang sakit, seketika kita mengikuti anjurannya Nabi SAW, niatkan silaturahim, mempererat tali silaturahim dengan mengunjungi orang sakit sebagaimana Rasulullah mengunjungi orang yang sakit, maka bisa jadi nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seketika kita mengunjungi orang yang sakit tanpa ada niat, misalnya hanya sekedar basa-basi saja, hanya sekedar nggak enakan saja, teman-teman pergi semua, akhirnya kita mau ikut-ikutan juga tanpa ada niat, ya ikut-ikutan doang, berarti tanpa ada niat kebaikan di dalamnya, sehingga apa yang kita lakukan tersebut tidak dihitung dengan ibadah. Bahkan di dalam tidur sekalipun juga ada namanya umurul maqasid. Tidur kita niatkan untuk apa? Kalau tidur kita supaya niatnya badan segar, bugar, kita bisa sholat malam atau bekerja, atau besok kita bisa untuk bekerja aktivitas lagi,
tidur kita itu menjadi tidur yang ibadah. Ada nilai ibadah di dalam tidur kita tersebut. Tapi kalau sekedar meniat kita di dalam tidur tersebut hanya sekedar tidur tanpa pengen saya mau tidur saja, tanpa pengen bangun lagi bismikallahumma wala ahya wala amut, dia tidur enggak bangun-bangun lagi karena dia capek begadang malam. Tidurnya menjadi tidur yang tidak ada nilai ibadah sama sekali. Dan begitu juga di dalam umurul maqasid yang menjadi sesuatu yang konteksnya umum di dalam masyarakat, seperti kita masuk atau keluar ke dalam masjid. Ada orang yang masuk ke masjid atau singgah ke masjid. Singgah duduk. Ngapain di masjid? Enggak, duduk saja, ngopi saja, wifi saja, mumpung ada dan gratis. Berarti duduk, ngopi, dan wifi gratis hanya sekedar mendapatkan duduk-duduk yang mubah, yang dibolehkan. Tapi dalam niat konteks ibadah dia tidak mendapatkan pahala yang namanya i'tikaf seketika dia berada di dalam masjid. Berarti apa? Umurul maqasid, permasalahan yang terjadi di dalam konteks kehidupan manusia dilihat daripada niat dan tujuan daripada si pelaku itu sendiri. Kalau dia datang ke masjid, memang dia pengen ngopi, memang dia pengen duduk wifi gratis, tapi satu sisi dia duduk di masjid, dia aktivitas di masjid, dia niatkan untuk iktikaf selama ia berada di dalam masjid atau di tempat ibadah itu sendiri. Jadi supaya apa? Nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wujud di dalam kehidupan. Jadi al-maqasid, al-qawaid, asas daripada semua tersebut dilihat daripada tujuan ending akhir daripada aktivitas tersebut. Wa qala muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah taala anhu, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Jadi semua ada konteks dan kawaid, tujuan daripada maksud akhir yang dia lakukan, yaitu niatus salihah, niat yang saleh di dalam setiap aktivitas kita. Wa sinfus tsani, adapun golongan yang kedua, wa humul muqtasiduna minal akhyari wal abrar. Golongan yang kedua itu adalah orang-orang pertengahan, al-muqtasid, dari orang-orang pilihan dan orang-orang yang berbakti kepada agama. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan keadaan manusia ini terbagi di dalam 3 golongan. Annan nasa fil amali ala satil asnab, bahwasanya kehidupan manusia ini terbagi di dalam 3 golongan. Orang-orang yang pertama yaitu para anbiya dan orang-orang as-siddiqun. Al-anbiya was-siddiqin, orang-orang para anbiya atau orang-orang yang keyakinannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa dawam istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka enggak banyak angan-angan di dalam kehidupan mereka. Satu sisi mengedepankan ketaatan kepada Allah, tapi tidak lupa dengan tanggung jawab daripada kehidupannya. Ada orang yang kadang ngejos di dalam agama, jangankan urusan rumahnya, urusan dirinya saja dia tidak peduli. Berarti al-qawaid di dalam kehidupan di dalam konteks ubudiyah kepada Allah sudah benar, tapi al-qawaid daripada asas daripada hak adami dia tidak sempurna. Kenapa? Tanggung jawab terhadap diri dia pun dia tidak melakukannya. Kadang ada orang yang melaksanakan ibadahnya luar biasa, tapi satu sisi tidak perhatian dengan kondisi badannya. Maksudnya apa? Tidak peduli dengan kondisi pakaiannya. Ibadahnya bagus, senantiasa sholat awal waktu. Satu sisi dia melakukan sunnah di dalam ibadah, tapi satu sisi kadang penampilannya mengganggu orang lain. Kadang bajunya lah bau
bau walang sangit. Kenapa? Dia punya prinsip, dia nyuci pakaian nggak mau pakai rinso. Ya nggak apa-apa, ente nggak mau pakai rinso, tapi harus kudu wangi. Masalahnya keringat ente itu lebih bau daripada daki ente. Kalau sudah pakai cuci baju nggak pakai rinso, kalau bau kita bau wangi, kulit kita, keringat kita bau minyak kasturi, nggak apa-apa. Sudahlah lebih bau daripada bangke, keringat kita lebih masam daripada tempoyak, atau enggak tempoyak? Akhirnya kita cuci pakaian baju, sudahlah direndamnya sampai 3 gerhana baru dia bilas itu baju. Itu pas dia jemur itu baunya bukan bau rinso lagi, bau walang sangit kalau keringnya. Memang dia dengan aktivitas ibadahnya luar biasa, tapi satu sisi pakaiannya mengganggu ibadah kita. Memang dia tidak menzolimi diri dia di dalam kehidupan dia karena dia sudah biasa, tapi dalam konteks dalam hakul adami, konteks di dalam hak anak Adam, dia telah mengganggu dan menzolimi orang lain dengan bau yang keluar daripada bajunya. Dan begitu juga nggak bisa merawat daripada badannya. Badannya Masya Allah, orangnya ganteng, kulitnya putih, tapi bau ketek kan ribet juga. Orang yang bawa ketek itu nggak ngerasa bawa ketek kecuali orang yang berada di sampingnya. Orang itu lupa, kadang nggak ingat kalau dia itu bawa ketek. Enggak, saya nggak bau. Seibarat orang ngorok tidurnya, orang tuh nggak tahu dia ngorok. Gimana dia tahu dia ngorok orang dia tidur? Kalau ngorok itu di pondok itu macam-macam bunyinya. Ada yang seperti air mendidih, ada yang kayak bunyi cus katanya, udah kayak ban bocor. Kadang ada juga kayak tawa brok kata, macam-macam. Dibilang ente ngorok, mana ada saya ngorok, nggak mungkin lah saya ngorok. Orang itu nggak tahu dia ngorok. Kenapa dia tidur? Yang tahu siapa? Orang yang di sampingnya, orang yang mendengarkannya. Terkadang yang seperti itu kita lalai dengan diri kita. Sudah tahu kita bawa ketek, baju nggak ganti, dan kita nggak pakai minyak wangi, sehingga keadaan kita satu sisi kita melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupan kita, di dalam ketaatan kepada Allah, tapi satu sisi kita menzolimi orang lain dengan bau yang keluar daripada badan kita. Sampai Rasulullah katakan, la tu'zil malaikatil kiram fil masjid. Janganlah engkau mengganggu malaikat yang mulia di dalam masjid. La tu'zil malaikatil kiram. Janganlah kalian mengganggu malaikat yang berada di masjid dengan bau badan kalian, dengan bau mulut kalian. Kala itu Rasulullah melarang untuk sahabat Nabi untuk tidak datang ke masjid yang mana dia makan bawang. Man akala basalan lam yadkhul musallana. Barang siapa yang memakan bawang, kata Rasulullah, hendaklah dia tidak masuk ke tempat sholat kami. Berarti dalam konteks di situ ada amrun nahi, perkara yang diperintahkan untuk dilarang kita memakan bawang. Sahabat Nabi memakan bawang seketika dia mau masuk ke tempat sholatnya. Kenapa? Khawatir bau bawang tersebut menyengat sehingga mengganggu orang yang beribadah atau orang yang sholat di samping dia. Jadi dalam konteks bawang saja Rasulullah larang. Bagaimana orang yang bau tembakau? Nah, di situ ulama mengistinbatkan bahwasanya yang bau rokok pun juga dilarang juga masuk ke masjid. Nah, ini istinbat hukum yang al-qawaid asasnya tersebut daripada hadis. Kalau Nabi saja melarang bawang masuk ke dalam musola, berarti rokok lebih lagi nggak boleh masuk ke dalam musola. Wah, kok bisa seperti itu? Namanya istinbat, qawaid di dalam fiqhiyah. Bukannya kita melarang, nah. Dalam konteks hadis, yang pertama kan kita menceritakan al-qawaid, asas daripada syariah itu sendiri.
Rasulullah melarang bawang, orang yang makan bawang masuk ke masjid. Padahal yang makan bawang kesannya itu nggak begitu bau-bau banget. Dia Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Paling bau bawang, bau kari kan. Tapi kalau orang ngerokok, Allah sami Allahu liman Subhana Rabbiyal, itu baunya ya Allah. Nah, kalau durian apalagi berarti sesuatu yang mengganggu dalam konteks ibadah, berarti dilarang oleh syariah. Dilarang di sini ada amrum bin nahi, memang larangan, bentuk larangan dalam konteks agama. Ada amrum bin wujub, perkara yang diwajibkan untuk kita meninggalkannya. Jadi makan bawang, makan daripada jengkol, makan daripada pete, berarti sesuatu yang dilarang dalam konteks ibadah. Kalau di luar ibadah bagaimana? Ya disilahkan saja, asal jangan sampai berlebihan di dalam konteks itu sendiri. Kalau kita di rumah kita mau makan jengkol, makan pete pagi siang sore nggak jadi masalah, asalkan buang satu duanya, air kecil air besarnya di WC rumah antum sendiri. Makan itu pagi siang sore, WC-nya di masjid lagi, masya Allah. Baru masuk aja sudah semaput orang nanti. Jadi dalam konteks itu semua, sehingga di dalam kitab tersebut menjelaskan, walaupun dianya mengedepankan ketaatan kepada Allah, dari orang-orang kalangan para anbiya dan siddiqin, mereka mengedepankan ketaatan tapi tidak lupa tanggung jawab akan diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri, dia melakukan apa yang menjadi haknya. Dan tidak hanya sekedar itu juga, dan melakukan apa yang menjadi hak yang sudah menjadi kewajiban dirinya dari keluarganya ataupun daripada istri dan anaknya. Ada orang yang beribadah udah nggak peduli lagi dia dengan anak dan istri. Nanti anak dan istri bagaimana? Ada Allah katanya. Allah boleh, tapi duit juga untuk zaman sekarang ini menjadi patokan. Bahkan orang yang nggak yakin dengan Allah itu menjadikan duit ini sayyidul mu'jizat, menjadi penghulu daripada segala mukjizat itu adalah duit. Jadi kalau seandainya pandangan orang dengan cara agama kita yang kita terlalu ekstrim di dalam ubudiyah, sehingga tidak peduli dengan diri sendiri, dengan keluarga, khawatir orang yang lemah di dalam keyakinan kepada Allah, bukannya dia makin taat, malahan makin takut dengan cara kita beribadah kepada Allah yang meninggalkan kesenangan dunia dan meninggalkan daripada kewajiban anak dan istri di dalam kehidupan. Ini kok kayaknya Islam nggak begitu-gitu amat. Tapi kalau melihat dia ini, saya jadi malas rasanya. Gara-gara kita terlalu ekstrim di dalam ibadah, menjadikan orang yang melihat itu takut untuk terlibat sebagaimana cara kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua ini adalah dari kalangan al-mutawassit atau muqtasidun, orang-orang yang pertengahan, orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang berbakti kepada agama. Lahum amalun fayasirun la yulhihim anillah. Mereka memiliki angan-angan, memiliki cita-cita, tapi cita-cita angan-angan mereka tidak menjadikan mereka la yulhihim anillahi wa anidzikri, tidak membuat mereka lalai dari ketaatan kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunsihimud daral akhirah, dan tidak melupakan akan dia daripada rumah di akhirat. Sesibuk apapun aktivitas di dunia, tetap matlamat tujuan dia mengingatkan akan kehidupan dia saat ini, mengingatkan dia kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sibuknya dia, walaupun dia menjadi pekerja, menjadi PNS, menjadi dokter, menjadi dosen,
tapi tetap daripada cita-cita yang terbesar dia adalah kebaikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yushghiluhum 'anil isti'dadil lil maut. Sesibuk-sibuknya dia di dalam aktivitas dunia, tidak pernah dia lupa akan kematian. Sibuk dia dengan bisnis dia, sibuk dia dengan pekerjaan dia, tapi sibuk-sibuknya orang yang seperti itu mengingatkan dia tidak lupa dengan kematian daripada kehidupannya. Ini namanya orang-orang pilihan. Jadi lihat di dalam diri kita, kembali flashback kepada diri kita. Sibuk kita, terlena kita dengan jabatan, terlena kita dengan dunia, ingat gak kita dengan kematian? Kalau tidak mengingatkan diri kita akan kematian dan diri kita selalu diingatkan akan kematian, orang meninggal, orang celaka, orang insiden baru ingat dia kita dengan kematian. Tapi kalau tidak ada hal itu, tidak ingat kita dengan kematian, berarti kita belum termasuk dari golongan al-muqtasidun lil abrar, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang pertengahan di dalam kebaikan dan berbakti kepada agama. Wa qana wala yahmiluhum ala imaratid dunya wa tazyiniha, dan orang tersebut tidak pernah terpesona, jangankan terpesona, ingin saja di dalam hiruk pikuk dunia dan kenikmatannya, wal irtirari bizakharifiha wa syahwatiha alfaniyah almunqassah. Orang tersebut tidak menginginkan, tidak berambisi di dalam ikut serta di dalam keduniawian, di dalam kenikmatannya, di dalam kenyamanannya, ataupun di dalam keinginan-keinginan sebagaimana orang ahli dunia menginginkan daripada hal tersebut. Jadi yang ada di dalam kehidupan yang orang-orang al-muqtasiduna minal akhyari wal abrar adalah orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya pengen berlomba-lomba di dalam keduniawian, merasa cukup, merasa qanaah, merasa kudu disyukuri apa yang dia miliki. Kalau dia memiliki sifat tersebut, berarti orang tersebut termasuk orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum lam yu'ta minal quwwati mithla ma u'tiya sinfal awal. Akan tetapi golongan yang kedua ini tidak dimiliki, tidak bisa memiliki daripada orang-orang golongan daripada golongan pertama. Dia masih ada condong keinginan daripada dunia, tapi nggak mau berlomba-lomba dengan ahli dunia yang sebagaimana mestinya. Tapi posisi dia yang kedua ini tidak bisa melampaui orang posisi sinfil awal, generasi awal daripada golongan orang para anbiya dan orang-orang siddiqin. Sedangkan daripada sinfil tsani, golongan yang kedua ini, dia mempunyai angan-angan tapi dia tidak mau berlomba dengan orang-orang yang menginginkan dunia kebanyakan. Walakinnahum walau sinfil awal min dawamil istish'ari linuzulil mauti fi kullil waqt. Kenapa dia tidak bisa melampaui orang yang pertama? Karena orang yang pertama ini senantiasa di pikirannya itu hanya menunggu datangnya kematian. Jadi orang-orang para anbiya dan orang-orang siddiqin yang mana mereka mengedepankan amal, mengedepankan ridha Allah, sehingga seketika datang kematian mereka sudah siap. Tapi orang golongan yang kedua, mereka tidak sampai ke derajat yang pertama dikarenakan masih ada keinginan di dalam kepikiran dan hatinya, tapi keinginannya tersebut tidak menjadikan dia lupa akan ingat kepada Allah dan tidak menjadikan mereka lupa akan kematian, sekedar ingin saja. Wa qala walau dama alaihim dzalika la ta'attalat alaihim umuru
ma'ishihim allati la budda lahum minha. Dan seandainya walau dama alaihim dzalika la ta'attalat alaihim umuru ma'ashihim allati la budda lahum minha, yang tidak boleh tidak bagi mereka darinya. Maksudnya apa? Dan seandainya dilanggengkan hal merasakan akan datangnya kematian itu pada diri mereka, pastilah akan terabaikan berbagai urusan penghidupan mereka yang tidak boleh tidak mesti bagi mereka darinya. Maksudnya apa? Seketika datang daripada kehidupan mereka akan kematian mereka, maka pastilah daripada kehidupan tersebut akan mereka tinggalkan daripada apa yang mereka cita-citakan yang belum mereka sempat rasakan daripada kehidupan. Wa rubbama ta'attalahu 'alaiha umurul akhiratihim min ghalabati dzunuli wad dahsyi 'alaihim. Dan boleh jadi dapat terabaikan karena hal tersebut berbagai urusan akhirat mereka karena kekacauan pikiran dan kebingungan mendominasi atas diri mereka. Fa inna istish'ara nuzulil mauti ala dawami amrun azim, karena sesungguhnya merasa akan turunnya kematian secara terus menerus adalah perkara yang dahsyat yang sangat berarti di dalam kehidupan seseorang. Jadi lihat, orang tersebut dekat kepada Allah dan tahu arti di dalam kehidupan. Lihat di dalam kehidupan mereka apa yang senantiasa mereka pikirkan. Kalau yang mereka pikirkan itu masa tua, kenikmatan kehidupan akan kehidupan setelahnya, atau mau hidup yang nyaman setelah masa muda atau masa tuanya, berarti belum ada termasuk daripada orang yang bagian daripada bahagian kedua. Tapi kalau dirinya, kalau kita lihat senantiasa membicarakan pentingnya akan kematian setelah kehidupan, dan yang terucap daripada kehidupannya itu lebih banyak mengingat kematian, berarti orang tersebut orang yang istimewa di dalam kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan, melihat orang tersebut mana condong akhirat atau dunianya, lihat cara dia bertutur kata di dalam kesehari-hariannya. Kalau bertutur katanya mementingkan nilai agama yang keluar daripada mulutnya ketimbang daripada urusan dunia, berarti orang tersebut ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang dia ucapkan tersebut lebih banyak urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya, maka bisa dipastikan kecintaan terhadap dunianya lebih dominan daripada condongnya dia kepada akhiratnya. Sehingga ulama mengatakan kebiasaan seseorang di dalam aktivitas dunia akan menentukan bagaimana cara dia akan meninggal di dalam kehidupannya. Kalau dia disibukkan dengan cara mengidolakan dalam kehidupan harta benda di dalam kehidupan dunianya, maka dengan cara itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan wafatkan dirinya dengan berpisah dengan dunia mereka. Tapi seketika di dalam kehidupannya yang dia bicarakan bagaimana nilai ketaatan dan bagaimana ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara itu pula dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permisalan seseorang yang senantiasa di dalam kehidupan dunianya membicarakan kebesaran Allah dan pentingnya daripada nilai agama, maka yang akhir daripada kehidupan dia yang dia ucapkan pun juga nilai daripada agama. Ibarat mobil tangki yang bermuatan bensin atau pertalite. Kalau terguling itu mobil, yang keluar pasti pertalite atau bensin.
Kalau mobil susu yang terbalik, yang keluar pasti susu juga. Tapi sebaliknya, kalau mobil sedot tokai, kebalik ya keluar ya sedot tokai itu juga keluar. Begitu juga permisalan di dalam kehidupan manusia. Kalau hari-hari yang dibicarakan kebesaran dunia, maka tidak heran seketika akhir daripada kalamnya, akhir daripada ucapannya di dalam kehidupannya, pasti yang diucapkan daripada dunianya. Mana anakku, mana bagaimana bisnisku, bagaimana pekerjaanku. Tapi seketika yang dia ucapkan hari-hari dengan ketaatan, dengan kedekatan dirinya kepada Allah, nilai ibadah kepada Allah, maka akhir daripada hayatnya ialah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai jaminan di sisi Allah yang Rasulullah SAW sabdakan, man akhira kalamihi, man qala inda akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir daripada hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti dan pasti masuk ke dalam surga. Untuk menjadi jaminan tersebut realisasi di dalam kehidupan kita bukan perkara yang mudah. Berarti kalau ada akhir kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita, waktu ajal menjemput, berarti ada yang namanya aktivitas yang hubungannya dengan kalimat tersebut. Bukan hanya sekedar yakin kepada Allah, tapi pun juga ada yang namanya haqqullah, hubungan hak kepada Allah di dalam aktivitas tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita husnul khatimah di dalam kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita surga bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.